Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Miftahul Munawaroh, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Iqbal Ramadan, dan Muhammad Jarot. Baik, pada presentasi kali ini saya akan membawakan materi tentang resiko hazard pada tahap preoperasi pada general anestesi. Baik, langsung saja kita simak videonya. Apa sih general anestesi itu? Jadi, general anestesi adalah anestesi lokal dengan menyuntikkan agen anestetik di sekitar saraf, sehingga area yang dipersarafi oleh saraf ini teranestesi. Pasien dalam anestesi spinal atau lokal masih bangun dan sadar tentang sekelilingnya. Ada 3 tahap anestesi general, yaitu fase induksi, fase pemeliharaan, dan fase emergensi. Konsep terjadinya kecelakaan pada anestesi. Lebih dari 4 dekade, terdapat 3 konsep utama yang mendasari timbulnya suatu kejadian kritis yang berujung pada kecelakaan. Yang pertama, kesalahan manusiawi. Manusia sering membuat kesalahan, dan kesalahan yang dianggap manusiawi di sini adalah kekeliruan perencanaan karena adanya penyebab kekurangannya pengetahuan tentang timbul suatu kegagalan yang bereaksi terhadap suatu kondisi yang di luar kebiasaan atau hukum yang dianut. Yang kedua, di sini adalah faktor manusia. Faktor manusia adalah suatu keadaan di mana timbulnya suatu kejadian kritis karena kegagalan bereaksi terhadap suatu informasi yang timbul. Faktor manusia yang banyak diteliti adalah kelelahan. Yang ketiga, faktor lainnya yang berperan. Dalam anestesi, faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya suatu keadaan kritis atau bahkan kematian diantaranya adalah faktor pasien, operasi, dan anestesi. Dipandang dalam suatu sistem yang kompleks antara manusia dan teknologi seperti anestesi, terdapat 2 kategori kegagalan, yaitu aktif dan laten. Kegagalan aktif melibatkan reaksi dari operator atau anestesiolog pada suatu sistem yang kompleks di mana ia bekerja. Sedangkan kegagalan laten adalah suatu kegagalan yang sudah ada dalam suatu sistem itu sendiri. Kecelakaan pada anestesi dan cara penanganannya. Menurut ASA, selama 1990-an, 3 besar penyebab kecelakaan anestesi adalah kematian sekitar 22%, cedera saraf 18%, atau kerusakan otak 19%. Yang pertama, cedera jalan nafas. Cedera pada struktur saluran nafas selalu menjadi fokus perhatian untuk berlatih menjadi ahli anestesi. Cedera saluran nafas menatap yang paling umum adalah trauma gigi. Meminimalkan resiko cedera saluran nafas dimulai dengan penilaian pada tahap praoperasi. Pemeriksaan saluran nafas menyeluruh akan membantu menentukan resiko kesulitan. Dokumentasi gigi saat ini termasuk perawatan gigi harus dimasukkan. Banyak praktisi percaya bahwa persetujuan pra-anestesi harus mencakup diskusi tentang resiko gigi, oral, pita suara, dan trauma esofagus. Pada setiap pasien yang berpotensi memerlukan manipulasi saluran nafas, jika terdapat dugaan kesulitan saluran nafas, diskusi yang lebih rinci tentang resiko, misalnya tracheostomi darurat yang sangat diperlukan. Dalam kasus tersebut, persediaan saluran nafas darurat dan bantuan dari orang yang berpengalaman harus segera tersedia. Dan algoritma ASA untuk manajemen jalan nafas sulit untuk dimanfaatkan. Yang kedua, cedera saraf perifer. Cedera saraf perioperatif merupakan komplikasi yang terjadi pada anestesi regional dan umum. Cedera saraf perifer sering terjadi dan sering menyebabkan 14 masalah kelemahan. Dalam kebanyakan kasus, cedera ini sembuh dalam 6-12 minggu, tetapi beberapa bertahan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Karena neuropati perifer umumnya
terkait dengan posisi klien, melihat kembali mekanisme dan pencegahan yang sangat diperlukan. Faktor resiko termasuk jenis kelamin laki-laki, perawatan di rumah sakit yang lebih dari 14 hari, dan terjadi pada pasien yang sangat kurus atau obesitas. Cedera saraf perifer tampaknya lebih terkait erat dengan posisi atau prosedur bedah. Mereka mungkin melibatkan saraf parorenal, plexus brachialis, atau saraf femoral dan siatik. Tekanan eksternal pada saraf bisa membahayakan perfusinya, mengganggu integritas seluler, dan akhirnya mengakibatkan edema, iskemia, dan nekrosis. Cedera oleh tekanan sangat mungkin ketika saraf melewati kompartemen tertutup yang dibentuk oleh membran asofosial padat atau saraf superfisial, misalnya saraf perineum di sekitar fibula. Yang ketiga, cedera mata. Berbagai kondisi dari abrasi kornea sederhana sampai kebutaan telah dilaporkan. Abrasi kornea adalah cedera mata jauh, ketidakmampuan melihat jarak jauh, yang paling umum bersifat sementara. Laporan ASA dikaitkan penyebabnya jarang teridentifikasi, sekitar 20%, dan kejadian cedera permanen adalah rendah, 16%. Meskipun penyebab abrasi kornea tidak jelas, namun mengamankan mata dengan tape setelah pasien kehilangan kesadaran tetapi belum dilakukan intubasi selama anestesi umum dan menghindari kontak langsung dengan masker oksigen, tirai, garis, dan bantal, terutama selama perawatan monitoring anestesi dalam transportasi dan dalam posisi non-supine, dapat membantu meminimalkan kemungkinan cedera. Kelumpuhan dan atau kedalaman anestesi yang memadai harus dipelihara untuk mencegah gerakan melihat selama operasi dengan anestesi umum. Yang keempat, henti kardiopulmoner pada spinal anestesi. Serangan jantung mendadak pada saat melakukan spinal anestesi merupakan komplikasi yang jarang terjadi, namun jika terjadi merupakan bahaya yang besar. Dilaporkan sekitar 14 pasien mengalami serangan jantung selama spinal anestesi. Terjadi pada usia muda, kira-kira usia 36 tahun, relatif sehat, berstatus fisik ASA 1-2, pasien diberikan dosis analgetik lokal secara tepat dengan ketinggian blok di bawah T4. Yang kelima, interaksi A antagonis atau B blocker menyebabkan henti jantung. Literatur anestesi dari tahun 1980-an menggambarkan beberapa contoh hipertensi berat menyebabkan kegagalan jantung, kongestif, dan serangan jantung pada pasien dewasa yang mendapat pengobatan jangka panjang, B blocker, dan menjalani prosedur telinga, hidung, dan tenggorokan. Pengobatan hipertensi sekunder dengan A antagonis tergantung pada respon tingkat keparahan pasien. Respon hipertensi ringan sampai sedang dapat diobati. Oleh karena hal inilah dapat dipahami secara baik bahwa hipertensi terjadi secara sementara. Respon hipertensi berat dapat menyebabkan kerusakan end organ secara cepat. Yang keenam adalah kehilangan pendengaran. Gangguan pendengaran pada perioperatif biasanya bersifat sementara dan subklinis dan hilang dengan sendirinya. Insiden kehilangan pendengaran dengan frekuensi yang rendah telah fungsi dural setinggi 50% ini sebagai akibat kebocoran cairan cerebrospinal dan terjadi secara terus-menerus dapat diatasi dengan epidural blood path. Gangguan pendengaran setelah anestesi umum dapat disebabkan oleh berbagai penyebab dan susah untuk diprediksi. Untuk mengatasinya memerlukan manipulasi protrauma telinga tengah, cedera pembuluh darah, dan obat-obatan otokiticity. Yang ketujuh adalah dokumentasi isu. Semua dokumentasi tentang evaluasi
praoperasi, intraoperatif, manajemen, prosedur invasif, dan perawatan pasca operasi adalah patient driven. Semua catatan anestesi dan catatan berikutnya adalah satu-satunya informasi yang akan tersedia jika harus menghadapi masalah-masalah peradilan. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin tidak menyadari hasil yang merugikan sampai beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Yang kedelapan, reaksi alergi. Hipersensitivitas atau alergi reaksi yang berlebihan merupakan respon kekebalan terhadap perangsang antigenik pada orang yang sebelumnya peka. Antigen atau alergen mungkin protein, polipeptida, atau molekul yang lebih kecil yang terikat dengan protein pembawa. Contohnya reaksi hipersensitivitas segera, reaksi anafilaktik, anafilaksis, dan reaksi anafilaktoid, reaksi alergi terhadap obat anestesi, alergi latekis, dan alergi terhadap antibiotika. Bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan dalam anestesi yang pertama adalah paparan kronis gas anestesi. Jadi dalam pernyataan bahwa ahli anestesi menghabiskan lebih banyak waktu di ruang operasi daripada dibandingkan dengan kelompok dokter lainnya. Hal ini menyebabkan tingginya paparan resiko terhadap lingkungan ruang operasi, seperti efek jangka panjang berpotensi gas anestesi. Untungnya, tidak ada bukti yang jelas bahwa paparan terhadap agen anestesi menyebabkan bahaya terhadap kesehatan bagi personil kamar operasi. Yang kedua, penyakit infeksi. Sebagai pekerja rumah sakit, seorang ahli anestesi juga mudah terpapar oleh berbagai penyakit infeksi yang terdapat di lingkungan rumah sakit, antara lain seperti infeksi saluran pernafasan dengan penyebab virus rubella, TBC, HIV/AIDS, hepatitis B, dan hepatitis C, dan lain-lainnya. Yang ketiga, penyalahgunaan zat kimia. Anestesiologi adalah spesialisasi dengan risiko tinggi untuk kecanduan obat. Alasan untuk hal ini mencakup stres praktek anestesi, ketersediaan mudah obat dengan potensi kecanduan, dan rasa ingin tahu terangsang oleh euforia pasien setelah menerima opioid dan obat perangsang. Kemungkinan penyalahgunaan zat meningkat seiring dengan bertambahnya masalah pribadi dalam kehidupan, misalnya masalah perkawinan atau kesulitan keuangan, dan juga riwayat keluarga yang alkoholisme atau kecanduan narkoba. Yang keempat adalah terpapar radiasi. Gangguan intraoperatif, peralatan pencitraan misalnya fluoroskopi, dan ditambahnya kehadiran prosedur radiologi misalnya radiologi intervensi, memberikan paparan yang tinggi dari radiasi bagian pada seorang anestesiolog. Dua metode yang paling penting untuk meminimalkan paparan adalah dengan penggunaan pelindungan yang tepat dan memaksimalkan jarak dari sumber radiasi. Yang kelima adalah kematian anestesi. Ilustrasi tentang bagaimana opini publik, faktor sosial budaya, dan rumor yang menentukan persepsi di Amerika Serikat dan negara Eropa Barat memperhatikan kematian akibat anestesi umum jika dibandingkan dengan kematian akibat proses kehamilan lainnya. Bagaimana sih cara pencegahannya? Jadi, strategi untuk mengurangi kejadian komplikasi anestesi serius termasuk pemantauan yang lebih baik dari teknik anestesi, pendidikan meningkat, protokol lebih baik komprehensif dan standar praktik, dan program manajemen risiko aktif, baik pemantauan dan anestesi, teknik menyiratkan kontak dekat pasien, peralatan pemantauan yang lebih komprehensif, dan mesin anestesi yang lebih baik dirancang, dan ruangan kerja. Fakta bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi selama tahap pemeliharaan anestesi daripada selama induksi atau munculnya penyiratan kegagalan kewaspadaan. Inspeksi eukotskultasi
dan palpasi pasien memberikan informasi penting. Instrumennya harus dilengkapi, tidak pernah menggantikan indera seseorang anestesi. Untuk meminimalkan kesalahan dalam pemberian obat, obat jarum suntik dan ampul di area kerja harus dibatasi hanya yang dibutuhkan untuk kasus saat tertentu. Mereka harus konsisten diencerkan dengan konsentrasi yang sama untuk digunakan masing-masing dan diberi label yang jelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.